Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu pada pertemuan mata kuliah mikrobiologi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang fungi dan juga protista. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rozikatus Syaadah dengan NIM akhir 035, Eni Hidayati dengan NIM akhir 044, Fauzan Abadi dengan NIM akhir 045, saya sendiri Elvira Aulia dengan NIM akhir 051, dan Tatum Arisya Akmala dengan NIM akhir 056. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kami bahas yaitu mengenai klasifikasi fungi dan protista, karakteristik morfologis fungi dan protista, karakteristik fisiologis fungi dan protista, serta peran fungi dan protista dalam kehidupan. Langsung saja materi yang pertama yaitu mengenai klasifikasi fungi dan juga protista. Fungi atau jamur merupakan tanaman yang tidak memiliki klorofil sehingga tidak bisa melakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Jamur dalam bahasa Inggris disebut mushroom termasuk golongan fungi. Jamur merupakan organisme yang mempunyai inti sel, dapat membentuk spora, tidak berklorofil, terdapat benang-benang tunggal atau benang-benang yang bercabang dengan dinding selulosa atau kitin. Selanjutnya yaitu protista. Nama protista secara harfiah berarti yang paling pertama. Kemunculan kingdom protista dilatar belakangi adanya penemuan begitu banyak organisme. Misalnya, suatu organisme memiliki ciri-ciri mirip tumbuhan, tetapi juga memiliki karakter mirip hewan atau jamur. Berikut ciri-ciri protista. Yang pertama yaitu terdiri atas satu sel, eukariota atau uniseluler. Yang kedua, ada yang hidup bebas di air tawar, di laut, di air kolam, atau di dalam tubuh organisme lain sebagai simbion. Yang ketiga, memiliki cara memperoleh makanan yang beragam, yaitu ada autotrof, heterotrof, dan mixotrof. Dan yang terakhir yaitu memiliki sifat mirip seperti hewan, jamur, atau tumbuhan. Materi selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi fungi. Nah, taksonomi fungi merupakan sebuah bidang kajian di mana memiliki sifat dinamis dan juga terus-menerus mengalami revisi. Para ahli seringkali berbeda pendapat mengenai klasifikasi fungi dan juga taksonomi dari suatu kelompok fungi. Contohnya yaitu dalam suatu buku disebutkan bahwa Ascomycotina merupakan sebuah divisio. Sedangkan dalam buku lain menyebutkan bahwa Ascomycotina ini merupakan subdivisio. Itu salah satu contohnya. Nah, pada dasarnya ini, klasifikasi fungi didasarkan pada ciri-ciri spora seksual yang dihasilkan dari fungi tersebut. Misalnya ada zygospora, ada axospora, ada basidiospora, dan oospora. Selain itu, terdapat juga tubuh buah yang dihasilkan dari tahap-tahap seksual dari daur hidup fungi, yang dimana tahap-tahap ini dapat dijadikan sebagai dasar klasifikasi kelompok fungi. Nah, berdasarkan artikel seksualnya, klasifikasi fungi ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada fungi imperfect dan juga ada fungi imperfect. Apa itu fungi perfect? Fungi perfect ini merupakan jenis fungi yang dimana tingkat seksualnya ini telah diketahui. Sedangkan untuk fungi imperfect merupakan jenis kelompok fungi yang dimana tingkat seksualnya ini belum diketahui. Fungi perfect sendiri dibagi menjadi beberapa macam kelompok, yaitu ada kelompok Oomycotina, ada Zygomycotina, ada Ascomycotina, dan juga ada Basidiomycotina. Sedangkan untuk fungi imperfect itu hanya dibedakan menjadi satu kelompok, yaitu ada kelompok Deuteromycotina. Selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu bagian dari fungi perfect. Yang pertama ada divisio Oomycotina. Nah, divisio Oomycotina ini dapat bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Reproduksi secara seksual dilakukan dengan penggabungan oosfer atau gamet betina dengan gamet jantan di dalam antheridium yang kemudian akan menghasilkan oospora. Sedangkan untuk reproduksi aseksual yaitu dengan pembentukan zoospora di dalam sporangium. Nah, hifa dari divisio Oomycotina ini merupakan jenis hifa non-asetat atau tidak berasetat. Ciri ini seringkali dijadikan bahwa kelompok fungi divisio Oomycotina ini merupakan jenis fungi primitif dari kelas evolusi. Dalam divisi ini juga terdapat fungi yang bersifat patogen. Contohnya ada Phytophthora infestats, di mana fungi ini akan menyerang tanaman-tanaman yang memiliki ekonomi tinggi. Contohnya ada kentang. Akibat dari serangan fungi patogen ini, awalnya daun tumbuhan ini akan mengeluarkan daerah yang berwarna coklat, yang kemudian akan diikuti dengan kematian jaringan daun tersebut. Seringkali
Serangan ini juga dapat meluas ke bagian umbi tumbuhan, misalnya ada umbi kentang yang kemudian akan terjadi pembusukan. Oleh karena itu, serangan fungi ini sangat merugikan karena dapat menurunkan hasil panen sehingga petani akan mengalami kerugian. Phytophthora infestas tidak hanya menyebabkan penyakit pada tanaman kentang, tetapi juga dapat menyerang tanaman seperti coklat, lada, kina, kelapa, cengkeh, tembakau, dan juga jarak. Contoh lain dari divisi Oomycotina ini ada juga fungi Saproklenia, tetapi fungi Saproklenia ini bersifat saprofit. Sedangkan contoh lainnya ada fungi Pythium, di mana fungi ini juga dapat menyebabkan penyakit busuk pada kecambah, tembakau, kina, bayam, dan juga nanas. Fungi ini mudah sekali menyerang pada persemaian yang tanahnya ini memiliki tanah yang cukup lembab. Selanjutnya adalah divisi Zygomycotina. Divisi ini juga dapat bereproduksi dengan cara seksual maupun aseksual. Divisi ini melakukan reproduksi seksual dengan cara konjugasi yang melibatkan fusi dua gamet yang kemudian akan menghasilkan zigospora. Sedangkan untuk reproduksi aseksualnya akan menghasilkan spora yang terkandung di dalam conidium atau sporangium. Hifa dari fungi ini memiliki kesamaan dengan hifa dari divisi Oomycotina, yaitu hifanya tidak bersepta atau non-septate. Namun hifa dari divisi Zygomycotina ini relatif lebih besar dan juga berkembang biak dengan miselium yang bercabang-cabang. Divisi Zygomycotina ini dianggap sudah lebih berkembang dibandingkan dari Oomycotina meskipun masih di bawah dari Ascomycotina dan Basidiomycotina. Fungi ini merupakan fungi yang umum terdapat di udara dan juga tanah. Dua spesies dari kelompok Zygomycotina yang banyak dikenal yaitu ada Rhizopus dan juga Mucor. Keduanya ini memiliki struktur dan juga penampilan yang hampir sama. Hanya saja pada Rhizopus dapat ditemukan adanya percabangan hifa khusus yang dapat menembus substrat yang menyerupai akar disebut dengan stolon. Rhizopus stolonifer merupakan contoh spesies yang seringkali ditemukan sebagai kapang yang tumbuh pada roti ataupun pada tape. Spesies ini dapat bertindak sebagai saprofit maupun sebagai parasit juga. Sebagai saprofit, fungi ini akan sangat bermanfaat dalam fermentasi makanan. Contohnya ada dalam dalam pembuatan tempe. Tetapi fungi ini juga bersifat sebagai parasit karena dapat merugikan adanya pembusukan dari tanaman ubi jalar ataupun RPI. Selanjutnya kita akan membahas tentang divisi Ascomycotina. Seperti divisi-divisi sebelumnya, divisi Ascomycotina ini juga dapat bereproduksi secara seksual maupun secara aseksual. Dalam reproduksi aseksual akan menghasilkan sebuah spora yang dikenal dengan sebutan ascospora, yaitu sebuah spora seksual yang dihasilkan dari sebuah struktur khusus yang disebut dengan ascus. Sedangkan untuk reproduksi aseksualnya dilakukan dengan menghasilkan conidia. Berbeda dengan divisi sebelumnya, divisi ini memiliki hifa yang memiliki septa. Kelompok Ascomycotina ini merupakan jenis kelompok fungi yang paling besar dan dianggap relatif maju karena lebih kompleks daripada Zygomycotina. Kelompok ini meliputi dari ragi, bermacam-macam kapang, bahkan juga dari beberapa macam cendawan. Dari 15.000 spesies, 44 spesies di antaranya kebanyakan hidup sebagai saprofit. Contoh dari divisi yang memiliki sifat saprofit yaitu ada Penicillium. Kita sendiri dapat menemukan Penicillium sebagai kapang yang berwarna hijau atau biru atau bahkan warna kuning pada berbagai macam substrat. Spesies ini juga dikenal dengan sebagai fungi yang menghasilkan bahan antibiotik penicillin. Penicillium ini seperti halnya Ascomycotina yang lain akan melakukan reproduksi aseksual dengan cara menghasilkan conidia. Conidia merupakan spora yang dibentuk pada ujung hifa khusus yang disebut dengan conidiofor. Conidio merupakan spora yang tidak terbungkus dalam suatu struktur khusus, tetapi telanjang dan bebas dilepaskan kapan saja. Selain sebagai saprofit, terdapat juga fungi dari divisi Ascomycotina ini yang memiliki sifat parasit. Contohnya ada Phaedaria hotei. Phaedaria hotei ini merupakan penyebab dari infeksi rambut pada manusia yang dinamakan dengan Phaedra hitam. Selanjutnya ada divisi Basidiomycotina. Divisi Basidiomycotina ini memiliki ciri yaitu pembentukan spora yang dikenal dengan sebutan Basidiospora dan terbentuk pada struktur khusus seperti gayang yang disebut dengan basidium. Hifa dari kelompok Basidiomycotina ini merupakan hifa yang memiliki septa. Divisi ini merupakan
jenis kelompok fungi yang masuk dalam kelompok fungi tingkat tinggi sama dengan divisi Ascomycotina. Kelompok ini juga sering dikenal dengan sebutan cendawan karena mempunyai penampilan tubuh buah yang sedikit berbeda dari kebanyakan fungi lainnya. Basidiomycotina ini meliputi cendawan yang seringkali kita sebut dengan sebutan jamur, cendawan papan pada pemohonan, dan cendawan kuras serta cendawan kosong yang sering menghancurkan biji-bijian. Cendawan sendiri merupakan sebuah tanaman tubuh buah atau basidiokarp yang mengandung basidium bersama basidiosporanya. Nah, jumlah dari spesies divisi Basidiomycotina ini diperkirakan sekitar 12.000 spesies. Kebanyakan dari divisi ini memiliki fungi yang bersifat saprofit, tetapi juga terdapat beberapa yang dihidup sebagai parasit, terutama parasit di tumbuh-tumbuhan. Nah, tubuh beberapa fungi ini dapat dimakan, misalnya ada jamur merang atau Volvariella volvaceae, jamur shiitake atau Letinus edodes, atau jamur tiram atau Pleurotes. Terdapat juga tubuh buah Basidiomycotina yang mengandung racun, yang racunnya ini dapat mematikan. Selanjutnya ada divisi Basidiomycotina. Divisi Basidiomycotina ini memiliki ciri yaitu dengan pembentukan spora yang dikenal dengan basidiospora, di mana basidiospora ini dibentuk di struktur khusus yang disebut dengan struktur basidium. Hifa dari divisi Basidiomycotina ini sama dengan divisi sebelumnya yang memiliki septa. Divisi ini sama dengan divisi Ascomycotina, yaitu masuk dalam kelompok jenis fungi tingkat tinggi. Kelompok ini sering dikenal dengan cendawan karena memiliki penampilan tubuh buah yang sedikit berbeda dari fungi yang lainnya. Basidiomycotina ini meliputi cendawan yang disebut dengan jamur, cendawan papan yang terdapat pada pepohonan, dan juga cendawan karat, serta cendawan kosong yang sering menghancurkan biji-bijian. Cendawan sendiri merupakan tubuh buah atau basidiokarp yang di dalamnya ini mengandung basidium bersama basidiosporanya. Diperkirakan dalam divisi Basidiomycotina ini memiliki spesies sekitar 12.000 spesies, di mana kebanyakan dari spesies ini hidup sebagai saprofit, tetapi juga terdapat sebagian yang bersifat parasit yang utamanya ini menyerang tumbuh-tumbuhan. Tubuh dari beberapa fungi Basidiomycotina ini juga dapat dimakan, misalnya ada jamur merang atau Volvariella volvaceae, ada jamur shiitake atau Letinus edodes, dan juga ada jamur tiram atau Pleurotes. Terdapat juga tubuh buah Basidiomycotina yang dimana di dalamnya ini mengandung racun, yang racunnya ini juga dapat mematikan. Contoh jamur yang bersifat parasit adalah cendawan karat dan juga cendawan kosong yang dapat merusak serealia. Sedangkan untuk fungi yang bersifat parasit pada manusia, misalnya ada Cryptococcus neoformans atau juga dikenal dengan Phyllobasidella neoformans. Fungi ini merupakan patogen penting bagi manusia karena dapat menyebabkan kriptokosis. Apa itu kriptokosis? Kriptokosis merupakan sebuah infeksi yang bersifat sistematik atau merata yang akan melibatkan aliran darah dan juga paru-paru, sistem saraf pusat, dan juga organ-organ lainnya. Selanjutnya kita akan membahas bagian dari fungi imperfect, di mana bagian fungi imperfect ini hanya terdiri dari satu kelompok, yaitu ada divisio Deuteromycotina. Nah, dalam divisio Deuteromycotina ini, tingkat perkembangan seksual dari divisi ini belum diketahui, jadi hanya melibatkan perkembangan dari reproduksi aseksual, di mana reproduksi aseksualnya ini sama dengan divisio Ascomycotina, yaitu melalui conidium. Namun, apabila nantinya ditemukan cara perkembangbiakan seksualnya, maka spesies dari divisio Deuteromycotina ini akan dikeluarkan dari divisi tersebut dan akan dimasukkan ke dalam divisi yang cocok dengan perkembangan seksualnya. Nah, diperkirakan terdapat 1.500 spesies dari divisi Deuteromycotina ini yang hidup di dalam manusia dan juga hewan yang bersifat sebagai parasit. Contohnya ada Histoplasma casulatrum yang akan menyebabkan koksidiomycosis. Penyakit ini merupakan sebuah infeksi sistematik histoplasmasis yang merupakan sebuah mikosis intraseluler pada sistem reticuloendotelium yang akan melibatkan jaringan
limfatik, ada juga paru-paru, ada juga sistem saraf pusat, dan juga ada organ-organ lain pada tubuh. Fungi lain yang bersifat patogen pada manusia dari divisi ini misalnya ada Epidermipyton floocasum yang menyebabkan kaki atlet. Sedangkan untuk genus Epidenipyton microsporum dan Trichophyton merupakan fungi yang menyebabkan penyakit korap. Beberapa fungi Deuteromycotina juga bersifat parasit pada tumbuhan. Selanjutnya, kita akan membahas klasifikasi protista. Protista ini dibagi menjadi 3 macam golongan, yaitu ada protista yang menyerupai jamur, ada protista yang menyerupai hewan, dan juga ada protista yang menyerupai tumbuhan. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu protista yang menyerupai jamur atau fungi. Kelompok protista yang masuk dalam jenis ini merupakan jamur air dan juga jamur lendir, di mana mereka memiliki kesamaan dengan jamur, diantaranya yaitu memiliki struktur yang menghasilkan spora, bersifat heterotrof, dan juga parasit atau pengurai, dan juga mengeluarkan enzim. Jenis protista yang memiliki kemiripan dengan jamur ini mempunyai ciri-ciri diantaranya yaitu yang pertama, pada suatu waktu dalam siklus hidupnya memiliki sel yang berflagela. Pada jamur air akan memiliki dinding sel yang tersusun dari zat selulosa. Nah, jamur protista terdiri atas 3 filum, yaitu yang pertama ada Myxomycota atau jamur lendir plasmodinal. Pada sebagian siklus hidupnya, jamur lendir akan menghasilkan sel-sel yang hidup bebas yang disebut juga dengan istilah amoeboid sebab memiliki bentuk serupa atau menyerupai amoeba. Jamur lendir dikenal dengan predator fagosit karena dapat menelan bakteri, hama, spora, dan berbagai macam komponen organik. Contoh dari Myxomycota yaitu ada Fusarium sp. Yang kedua ada Acrasiomycota atau jamur lendir seluler. Jamur ini masuk ke dalam kelompok lendir seluler yang hidup bebas di dalam tanah. Biasanya diisolasi dari tanah humus. Vegetatifnya memiliki bentuk berupa sel berinti satu yang amoeboid seperti protozoa, uniseluler atau merupakan amoeba haploid dan disebut juga dengan pseudoplasmodium. Jenis jamur ini memiliki ciri-ciri yang dapat bergerak di atas media padat atau pseudopodia, dapat juga makan menggunakan cara fagositosis, contohnya dengan memakan bakteri. Contoh dari jamur ini yaitu Dictyostelium mucroties dan Dictyostelium discoideum. Yang ketiga ada Oomycota atau jamur air. Dari beberapa jamur air merupakan parasit pada organisme akuatik. Contohnya ada Saproglenia sp yang hidupnya ini menempel pada tubuh ikan. Jamur air dapat berkembang biak dengan cara seksual maupun cara aseksual. Secara seksual, jamur ini akan menghasilkan sporangium di ujung hifa, di mana di dalam sporangium ini juga akan dihasilkan spora-spora yang berflagel atau zoospore. Jika zoospora ini telah matang, maka spora akan keluar dari sporangium. Dan apabila zoospora jatuh di tempat yang tepat, maka zoospora ini akan berkecambah dan tumbuh menjadi miselium yang baru atau masa hifa yang baru. Selanjutnya ada protista yang menyerupai hewan atau protozoa. Nah, protista yang menyerupai hewan ini lebih kita kenal dengan istilah protozoa yang berasal dari bahasa Yunani, yang dimana proto ini memiliki arti pertama, sedangkan zoa memiliki arti hewan. Disebut protista menyerupai hewan karena memiliki sifat uniseluler, heterotrofik, dan merupakan cikal bakal hewan yang lebih kompleks. Protozoa ini merupakan hewan pertama yang berada di permukaan bumi yang kemudian kita kenal dengan istilah hewan bersel satu karena seluruh tubuhnya ini hanya terdiri dari satu sel saja. Protozoa yang hidup bebas diperkirakan berjumlah sekitar 22.000 spesies, sedangkan protozoa yang bersifat parasit berkisar di antara 10.000 spesies. Protozoa sendiri dapat berkembang biak secara aseksual maupun secara seksual. Reproduksi secara aseksual dapat berlangsung melalui proses pembelahan sel atau mitosis dan juga dapat berlangsung dengan cara bertunas. Yang dimana hasil dari anak-anakan selnya ini memiliki ukuran yang beragam. Pembelahan sel dapat berlangsung secara melintang maupun secara membujur. Reproduksi aseksual protozoa yang secara umum dengan cara membentuk tunas. Reproduksi seksual terjadi pada berbagai macam kelompok protozoa yang berlangsung karena adanya peleburan dua isi sel menjadi satu. Yang kemudian dari peleburan sel menjadi satu ini akan dilanjutkan ke pembelahan meiosis. Pada Ciliate terjadi konjugasi, yaitu penyatuan antara dua individu yang dibarengi dengan pertukaran bahan nukleus. Sedangkan protozoa sendiri dibagi menjadi 4 kelas menurut mekanisme pergerakannya, yaitu ada kelas Masticophora, ada kelas Sarcodina, ada kelas Sporozoa, dan juga ada kelas Ciliata. Selanjutnya ada protista yang menyerupai tumbuhan. Nah,
Alga termasuk ke dalam protista yang menyerupai tumbuhan, di mana alga atau kenging ini berada di permukaan atau perairan akuatik dan juga dapat berada di daratan atau terestrial, yang dimana daratan atau perairan ini terkena sinar matahari, tetapi umumnya alga ini berada di perairan. Alga sendiri berkembang biak dengan cara seksual maupun secara aseksual. Reproduksi aseksual mencakup pembelahan bina sederhana seperti yang dapat kita jumpai pada bakteri. Semua bentuk reproduksi seksual dijumpai di antara alga. Dalam proses ini terdapat konjugasi gamet sehingga menghasilkan zigot. Jika morfologi gamet-gamet memiliki kesamaan, maka akan disebut dengan isogami. Jika gamet-gamet memiliki perbedaan, maka akan disebut dengan heterogami. Pada bentuk-bentuk alga yang tingkat tinggi, sel-sel seksual akan lebih mudah dicirikan antara betina maupun antara jantan. Ovum atau sel telur betina memiliki ukuran yang besar dan juga non-motil, sedangkan untuk gamet jantan atau sel sperma lebih kecil dan motilnya ini aktif. Proses seksual ini disebut dengan oogami. Jika gamet jantan dan gamet betina terdapat pada individu yang sama pada spesies tersebut, maka individu ini akan disebut dengan biseksual. Sedangkan jika gamet jantan dan juga betina dibentuk pada individu yang berlainan, maka individu tersebut dikenal dengan uniseksual. Sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Oke, terima kasih dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait karakteristik morfologi fungi dan protista. Nah, yang pertama ada karakteristik morfologi fungi. Fungi ini tersusun atas benang-benang yang bernama hifa. Di sini hifa ini seperti benang-benang tadi yang sudah dijelaskan dan membentuk dan membangun dari tubuh fungi itu sendiri. Selanjutnya mengenai warna yang bermacam-macam. Ada yang warna merah, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya coklat, dan berbagai macam. Nah, lalu fungi ini merupakan tumbuhan yang fototropisme negatif, bukan merupakan tumbuhan yang harus terkena cahaya matahari, justru tidak sebaliknya gitu. Justru ketika terkena cahaya matahari, intensitas cahayanya tinggi dan juga dengan intensitas cahaya yang tinggi berarti tempatnya itu tidak akan lembab gitu, maka tumbuhan ini tidak bisa hidup atau fungi ini tidak bisa hidup. Selanjutnya bentuk tubuhnya buah jamur ini berbentuk ada yang bulat seperti yang kita temui di sekitaran kampus ya ketika kita dulu masih praktikum offline di sistematika tumbuhan. Ada juga yang berbentuk kipas gitu, yang seperti jamur yang sering kita makan, ada itu yang berbentuk kipas. Ada juga yang berbentuk setengah lingkaran. Nah, ini setengah lingkaran ini ya sudah banyak kita temui gitu. Hanya bentuk sporanya. Ada yang silindris, persegi, ada yang jarum, juga ada yang setengah lingkaran. Warna sporanya juga berbagai macam, merah, coklat, putih, kuning. Nah, seperti yang terakhir, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa fungi ini merupakan fototropisme negatif. Artinya, dia tidak bisa mendapat cahaya matahari yang banyak. Jika mendapat cahaya matahari yang banyak, maka sistem uh, sistem di dalam tubuhnya, sistem metabolisme dan sebagainya, reproduksi akan terganggu gitu sehingga bisa mati. Dan fungi ini tadi bahwa fungi ini tidak bisa terkena cahaya matahari tinggi karena dia harus hidup di tempat yang lembab yang di sana terdapat banyak zat-zat hara gitu. Biasanya tumbuh di bekas-bekas tanaman yang sudah mati, kayu-kayu pohon yang sudah ditebang gitu. Next. Nah, ini contoh dari jamur ragi. Nah, bisa dilihat di sana bahwa bentuknya berbagai macam. Mungkin bila di zoom lagi ya dengan mikroskop ini bisa terlihat sporanya dan sebagainya. Nah, next lagi. Nah, di sini kita membahas karakteristik morfologi protista. Sebelum masuk ke sana, mungkin sudah dijelaskan dari materi sebelumnya bahwa protista ini merupakan dulunya satu famili dengan fungi ini, satu golongan dengan fungi ini. Lalu pada perkembangan teknologi dan penemuan-penemuan baru, ya, itu warung tutup ya? Ya ampun.
Iya. Nah, mohon maaf teman-teman, ada gangguan sedikit. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ini tadi bersifat, nah tadi bahwa Fungi dan Protista tadi sebelumnya satu ini, tapi dengan perkembangan teknologi, penemuan-penemuan baru dipisahkan akhirnya dalam satu golongan lagi. Selanjutnya di sini karakteristik morfologinya pertama berukuran mikroskopis dan makroskopis. Yang berukuran harus dilihat dulu dengan mikroskop, ada juga yang bersifat makroskopis gitu, bisa dilihat dengan mata telanjang. Habitatnya di tempat lembab hampir sama seperti jamur, uniseluler dan multiseluler. Inti selnya bersifat eukariotik, memiliki membran intri. Hidupnya secara fotoautotrof dan heterotrof, bersifat aerob ataupun anaerob. Hidupnya bebas bersimbiosis, reproduksinya secara seksual dengan konjugasi ataupun aseksual. Nah, pada contoh reproduksi aseksual dengan pembelahan biner ini, kita lihat contohnya di amoeba gitu. Dari dulu-dulu kita sudah dijelaskan bahwa amoeba itu membelah diri. Nah, itu mungkin yang saya sampaikan, saya serahkan ke materi selanjutnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi tentang karakteristik fisiologi fungi dan protista. Yang pertama kita masuk ke karakteristik fisiologi fungi. Nah, fungi ini bersifat heterotrof, yaitu membutuhkan sumber karbon organik dari luar sebagai bahan makanannya. Nah, seperti organisme-organisme lain, fungi itu membutuhkan kondisi fisiologis tertentu yang harus sesuai dengan keadaannya, yang meliputi kondisi nutrisi dan keadaan fisik sebagai penunjang kelangsungan hidup. Oke, yang pertama tentang kebutuhan nutrisi. Fungi ini memerlukan nutrisi yang meliputi sumber karbon organik yang berupa glukosa, sukrosa maupun maltosa. Kemudian ada nitrogen organik yang berupa pepton atau asam amino. Asam aminonya ini berupa asam glutamat atau amida dalam bentuk asparagin. Kemudian ada nitrogen anorganik yang berupa garam amonium atau nitrat, dan ada ion anorganik dalam jumlah sedikit dan sangat sedikit yang berupa unsur potasium, fosfor dalam bentuk fosfat, kemudian ada magnesium dan juga sulfur dalam bentuk sulfat. Nah, fungi ini membutuhkan nutrisi yang harus siap sedia diserap atau yang bersifat absorptif. Yang kedua tentang keadaan fisik. Nah, keadaan fisik ini sebagai penunjang kelangsungan hidup fungi. Fungi ini memerlukan kondisi fisik tertentu untuk menunjang kehidupannya. Nah, kondisi fisik tertentu tersebut yang utama yaitu ada temperatur atau suhu dan juga pH atau derajat keasaman. Umumnya fungi itu mampu mentolerir suhu minimum itu sekitar 2-5 derajat Celcius. Sedangkan suhu optimumnya itu berbeda-beda. Pada fungi saprofit, suhu optimumnya yaitu sekitar 22-30 derajat Celcius. Sedangkan pada fungi parasit itu suhu optimumnya yaitu sekitar 30-30 derajat Celcius. Sedangkan suhu maksimumnya itu berkisar 35-40 derajat Celcius. Namun suhu-suhu tersebut itu berbeda berdasarkan jenis funginya. Ada beberapa fungi yang mampu hidup pada suhu minimum di bawah 0 derajat Celcius. Misalnya yaitu pada spesies Flammulina velutipes yang memiliki habitat di bawah pohon-pohon besar yang tumbang pada musim dingin. Dan ada juga fungi yang berupa kapang ini yang memiliki sifat termofilik yang mampu hidup pada suhu mencapai 50 derajat Celcius. Contohnya yaitu Humicola lanuginosa dan Mucor pusillus. Keadaan fisik lainnya yang kedua yaitu pH atau derajat keasaman.
Nah, umumnya fungi itu memiliki pH optimum itu sekitar 3,8 sampai 5,6, yaitu pada derajat pH asam. Namun terdapat fungi yang bisa hidup pada pH di bawah 3 ataupun pada pH di atas 9. Nah, fungi ini memiliki pH yang jauh lebih asam dari bakteri, yang umumnya bakteri adalah 6,5 sampai 7,5 pH-nya. Nah, karena fungi ini memiliki pH yang lebih asam dari bakteri, maka medium pertumbuhan fungi di laboratorium itu juga harus bersifat asam. Misalnya pada medium malt agar yang memiliki pH 4,5. Selain dari temperatur dan pH, terdapat faktor lain untuk dalam keadaan fisiknya fungi untuk menunjang hidup. Faktor lainnya yaitu oksigen dan juga air. Nah, oksigen ini diperlukan karena fungi itu bersifat aerobik, yaitu pada kapang yang bersifat aerobik sejati dan pada ragi atau khamir yang bersifat aerobik fakultatif. Atau aerobik fakultatif ini itu bisa fungi hamir atau raginya itu bisa hidup pada keadaan aerob maupun keadaan anaerob. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa air merupakan kebutuhan mutlak bagi semua makhluk hidup, termasuk fungi. Nah, kita juga tahu bahwa fungi ini umumnya hidup pada keadaan yang lembab atau tanah yang basah, sehingga mau tidak mau fungi itu sangat membutuhkan air. Nah, secara fisiologisnya, fungi ini dapat bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Misalnya pada substrat dengan konsentrasi gula yang menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian pada pH yang sangat asam. Masuk ke karakteristik fisiologi protozoa atau protista mirip hewan. Nah, protozoa sendiri ini umumnya bersifat aerobik non fotosintetik, tetapi ada beberapa protozoa yang mampu hidup dalam lingkungan yang anaerobik, misalnya pada saluran digestif manusia maupun hewan ruminansia. Nah, protozoa ini memperoleh makanan melalui fagositosis ataupun pinositosis dengan memangsa organisme lain seperti bakteri atau partikel organik lainnya. Pada kelompok Sarcodina, makanan yang berupa makromolekul akan dimakan secara fagositosis oleh sel amoeboid dan anggota lain dari kelompok Sarcodina. Mulanya, partikel tersebut akan dikelilingi oleh bagian membran sel yang fleksibel, kemudian akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel oleh vakuola makanan. Nah, vakuola tersebut kemudian akan mengecil karena mengalami pengasaman oleh enzim pada lisosom untuk mencerna makanan. Kemudian, setelah mencerna makanan, vakuola tersebut akan kembali membesar. Nah, hasil dari pencernaan makanan akan didispersikan ke dalam sitoplasma secara pinositosis. Mekanisme tersebut merupakan cara protozoa dalam memangsa bakteri. Kemudian kita masuk ke karakteristik fisiologi alga. Nah, alga sendiri ini umumnya bersifat fotosintetik dengan menggunakan air sebagai donor elektron. Tetapi pada keadaan tertentu, alga itu dapat menggunakan hidrogen dalam proses fotosintesis tanpa menghasilkan oksigen. Nah, alga sendiri itu dapat bersifat fotosintetik mutlak atau obligat fototrof, sehingga harus tumbuh pada tempat-tempat yang terkena cahaya matahari. Namun, terdapat beberapa alga yang bersifat kemoorganotrof, sehingga dapat mengkatabolisme monosakarida atau asam organik pada keadaan gelap. Dan terdapat beberapa alga jenis tertentu yang dapat mengasimilasi senyawa organik sederhana melalui fotoheterotrof dengan sumber energi cahaya. Namun pada alga tertentu ada yang sama sekali tidak dapat terjadi proses fotosintesis, sehingga dia memperoleh nutrisi secara heterotrof.
Nah, alga ini umumnya dapat berfotosintesis secara normal dan dapat tumbuh dengan baik dan cepat dalam keadaan gelap dengan menghabiskan semua senyawa organik hasil fotosintesisnya tersebut. Nah, pada keadaan gelap, proses fotosintesis itu akan berubah menjadi respirasi. Nah, alga heterotrof yang pemenuhan energinya itu diperoleh dari bahan organik di sekitarnya. Sedangkan pada alga yang tidak memiliki dinding sel, umumnya akan memakan bakteri secara fagotrofik. Nah, alga sendiri itu ada jenis alga yang dapat kehilangan kloroplas atau biasa disebut alga leukofitik. Nah, alga leukofitik ini tidak dapat kembali seperti semula, yaitu kembali mendapatkan kloroplasnya. Nah, kejadian alga seperti itu banyak terjadi pada alga yang bersel tunggal seperti diatom, flagellat, dan alga hijau non-motil. Nah, kehilangan kloroplasnya itu bisa terjadi secara alami maupun secara buatan. Nah, secara alami tadi sudah saya jelaskan, dan sedangkan secara buatan itu misalnya pada euglena yang diperlakukan dengan streptomycin atau penyinaran ultraviolet atau sinar UV. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu tentang peran fungi dan protista bagi kehidupan. Nah, fungi dan protista itu memiliki beberapa peran bagi kehidupan, baik peran yang menguntungkan maupun peran yang merugikan. Yang pertama akan kita bahas yaitu peran menguntungkan fungi. Nah, di sini sudah terdapat beberapa fungi beserta peranannya. Yang pertama yaitu fungi yang bersifat saprofit. Nah, fungi ini berperan sebagai pengurai sampah. Nah, sampah ini dapat berupa sampah organik yaitu dari sisa-sisa tumbuhan maupun sisa bangkai hewan. Fungi yang berikutnya yaitu Saccharomyces cerevisiae atau Saccharomyces carbapenesis. Nah, di sini fungi ini berperan sebagai fermentator bir maupun anggur. Selanjutnya, Saccharomyces cerevisiae juga berperan sebagai fermentator roti. Nah, fungi selanjutnya yaitu Penicillium roqueforti, Penicillium camemberti. Nah, di sini fungi ini berperan sebagai fermentator keju. Nah, fungi jenis selanjutnya yaitu Penicillium notatum, Penicillium chrysogenum, Penicillium griseofulvum, serta Aspergillus fumigatus. Nah, fungi ini berperan sebagai antibiotik. Nah, fungi selanjutnya yaitu Agaricus campestris, Volvariella volvaceae, Lentinus edodes, Pleurotus, Tuber melanosporus, Boletus, Cantharellus sibaricus itu juga dapat berperan sebagai sumber makanan. Selain peran yang menguntungkan, fungi juga memiliki peran yang merugikan. Nah, yang pertama yaitu fungi yang bersifat saprofit. Nah, fungi ini berperan untuk menurunkan kualitas maupun kuantitas dari makanan maupun bahan-bahan lain. Jadi ketika ada makanan atau biji-bijian itu dapat dibusukkan sehingga kualitas dari makanan tersebut dapat berkurang. Nah, fungi selanjutnya yaitu Amanita phalloides, kemudian Amanita muscaria maupun Aspergillus flavus. Di sini juga memiliki peran yang merugikan, yaitu dapat menyebabkan penyakit kronis seperti kanker bahkan kematian. Setelah kita mengetahui peran yang menguntungkan dan merugikan dari fungi, kita akan membahas mengenai peran yang menguntungkan dan merugikan dari protista. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu peran menguntungkan protista. Nah, di sini sudah terdapat beberapa golongan, jenis dan peranan dari protista. Yang pertama akan kita bahas yaitu dari golongan Rhizopoda, yaitu
foraminifera. Nah, foraminifera ini berperan sebagai petunjuk adanya minyak bumi. Nah, yang kedua yaitu dari golongan Chrysopita. Nah, di sini terdapat Navicula monilifera. Nah, Navicula monilifera ini berperan sebagai bahan penggosok. Nah, golongan selanjutnya yaitu dari golongan Chloropita. Nah, contohnya yaitu Chlorella. Nah, Chlorella sp ini berperan dapat diolah sebagai bahan makanan berprotein tinggi dan bahan kosmetik. Kemudian dari golongan Phaeophyta. Nah, di sini ada Macrocystis, Laminaris, dan Fucus. Nah, Protista ini sebagai penghasil asam algina untuk bahan pengental makanan, pengental produk kosmetik, dan pengental produk industri. Kemudian golongan selanjutnya yaitu dari golongan Rhodophyta. Nah, di sini sudah terdapat Geledium obustum dan Eseuma pinosum. Nah, Protista ini dapat digunakan sebagai bahan agar-agar, jeli, es krim, dan campuran kue kering. Diolah menjadi bahan makanan maupun minuman. Selain peranan menguntungkan, Protista juga memiliki peranan yang merugikan. Nah, di sini sudah terdapat beberapa golongan, jenis, dan peranan Protista yang merugikan. Yang pertama akan kita bahas yaitu dari golongan Ciliata. Nah, di sini terdapat satu jenis yaitu contohnya Balantidium coli, yaitu sebagai parasit usus besar yang dapat menyebabkan diare balantidiasis pada hewan ternak dan manusia. Golongan selanjutnya yaitu Rhizopoda. Nah, di sini dicontohkan terdapat 3. Yang pertama yaitu Entamuba gingivalis yang dapat menyebabkan kerusakan gigi dan gusi. Yang kedua yaitu Entamuba histolytica yang dapat menyebabkan disentri. Dan yang ketiga yaitu Entamuba coli yang dapat menyebabkan diare. Nah, golongan selanjutnya yaitu golongan Flagellata. Nah, di sini dicontohkan terdapat 2. Yang pertama yaitu Trypanosoma bruceigambiense yang dapat menyebabkan penyakit tidur dengan perantara vektor lalat Tsetse glossina palpanis. Nah, yang kedua yaitu Trichomonas vaginalis. Nah, Protista ini dapat menyebabkan penyakit keputihan pada wanita. Nah, golongan selanjutnya yaitu Sporozoa. Nah, di sini jenisnya yaitu Plasmodium sp. Nah, Protista ini dapat menyebabkan penyakit malaria. Nah, golongan selanjutnya yaitu Piripita. Nah, di sini dicontohkan yaitu Fiesteria sp. Nah, Protista ini dapat menghasilkan racun saraf yang menyebabkan kerusakan otak pada orang yang mengonsumsi hewan laut. Jadi, Protista ini terdapat di hewan laut. Kemudian jamur air. Di sini dicontohkan yaitu Saprolegnia. Nah, parasit ini Protista ini terdapat pada ikan sebagai parasit yang menyebabkan kematian pada ikan air tawar. Selanjutnya yaitu Unity of Science dari materi pada hari ini, yaitu terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 29 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, Dia Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kalian. Kemudian Dia menuju langit, lalu menyempurnakannya menjadi 7 lapis langit. Dia Maha mengetahui atas segala sesuatu.
Itu tadi pemaparan materi dari kelompok 3. Selanjutnya kita akan beralih ke WhatsApp group untuk melanjutkan diskusi tanya jawab. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.